Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan kembali materi statistika bagian yang ketiga. Untuk bagian yang pertama, saya ulangi sedikit. Untuk bagian pertama kemarin kita sudah membahas tentang penyajian data. Bagian yang kedua tentang ukuran pemusatan data, terutama pada bagian rata-rata min, nilai tengah atau median, kemudian nilai yang sering muncul atau modus. Pada bagian yang ketiga ini saya akan membahas tentang masih tetap ukuran pemusatan data, cuma yang lainnya yaitu kuartil. Jadi kuartil di sini adalah salah satu jenis kuantil yang membagi data menjadi 4. Jadi kalau secara kata kuartil itu artinya 4. Nah, 4 bagian. Jadi datanya itu dibagi menjadi 4 bagian. Saya berikan ilustrasinya. Jadi kalau saya misalkan ini adalah sebuah data. Ya, dari ujung sampai ujung dan datanya ini sudah diurutkan. Kalau data ini dibagi menjadi 2, maka namanya median. Ya, median. Kalau kalian kemarin ukuran pemusatan data itu kan tengah-tengahnya. Jadi ini adalah median. Kalau kuartil itu atau nama lainnya adalah kuartil tengah atau Q2. Nah, tengah-tengah dari yang separuhnya ini, nah ini jadi tengah-tengahnya namanya kuartil bawah. Jadi separuh dari setengah yang pertama. Sedangkan separuh dari setengah yang kedua, yang ini, itu namanya adalah kuartil atas atau Q3. Jadi kuartil sendiri sebenarnya dibagi menjadi 3. Ada yang namanya kuartil bawah, kuartil tengah, sama kuartil atas. Nah, kuartil tengah kebetulan sama seperti median, atau kita nyebutnya sebagai median. Nah, kuartil bawah itu adalah Q1, kemudian Q3 adalah kuartil atas. Kalau dilihat dari ilustrasi ini, maka dapat disimpulkan kuartil bawah itu adalah seperempat dari data, ya kan? Dari sini sampai sini, ini kan seperempat. Kalau ini sampai sini dianggap 1, ini sampai sini dianggap setengah, maka ini seperempat ya. Kemudian untuk Q2 atau median, sudah tahu kan ya, setengah dari data. Sedangkan untuk kuartil atas atau Q3 namanya adalah atau 3/4 dari data. Nah, kuartil untuk data tunggal dulu. Data tunggal berarti datanya bukan bentuk tabel, tapi sudah bentuk angka-angka seperti ini. Untuk mencari kuartil bawah dan atas, tentukan kuartil bawah dan atas dari data berikut. Kalau datanya belum diurutkan, maka wajib diurutkan terlebih dahulu. Boleh dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil. Tapi untuk contoh soal ini saya mengurutkan dari kecil ke besar. Nah, itu biasanya lebih enak kita nyari dulu tengah-tengahnya. Nah, ini adalah tengah-tengahnya data. Karena datanya di sini ada 12, setelah diurutkan maka 6 ke sana dan 6 ke sana, ya kan? Jadi tengah-tengahnya ada di sini. Maka 2 atau kuartil tengah atau nama lainnya mediannya adalah 5 tambah 5 dibagi 2 sama dengan 5. Untuk mencari kuartil bawah atau Q1, tadi kan dibilang bahwa separuh atau tengah-tengahnya dari ini. Nah, kebetulan karena ini kan ada 6 angka, maka tengah-tengahnya kan ada di sini, di antara 3 sama 3. Maka Q1-nya adalah 3 tambah 3 dibagi 2 sama dengan 3. Sedangkan untuk kuartil atas, separuh atau tengah-tengahnya dari angka yang sebelah sini. Nah, kuartil atas terletak pada angka 6 dan 7. Di antara 6 sama 7, maka Q3-nya adalah 6 tambah 7 dibagi 2 atau 6,5. Nah, ini untuk data tunggal. Sekarang kalau data kelompok, nah ini pakai rumus. Rumusnya seperti ini. Hampir mirip seperti median, cuma beda di sini. Ada I/4, jadi I. I nanti itu bisa 1, bisa diganti 1, 2, atau 3. Nah, ini.
Q1, maka namanya adalah kuartil bawah. I-nya diganti 1. 1/4. Median atau Q2, 2/4 atau setengah F. Ini kan rumusnya median ya. Setengah dari F. Kalau Q3 atau kuartil atas, maka ininya diganti 3/4. Ya, 3/4 dari data. Ini rumus-rumusnya dari kuartil pada data kelompok. Sekarang contoh soal yang pertama. Tentukan kuartil atas dari data berikut. Kuartil atas di sini kan berarti step yang pertama harus tahu dulu letaknya. Karena kuartil atas itu 3/4 dari data, datanya ada 40 jumlahnya. Berarti 3/4 dari 40 sama dengan 30. Setelah tahu letak Q3 atau kuartil atas, maka kita harus menentukan di tabelnya ini, data ke-30 itu letaknya ada di mana. Nah, caranya dihitung manual. 3 tambah 6, 9 ditambah 10, 19, ditambah 12 sama dengan 31. Jadi sampai sini jumlahnya 31. Maka 30 itu terletak pada kelas yang keempat atau dari 56 sampai 60. Caranya sama seperti sebelumnya ketika nyari median. Rumus dari Q3 atau kuartil atas kan tadi 3/4 dari F. Maka masing-masing komponennya wajib harus dicari. 56 itu adalah TB, tapi wajib dikurangi 0,5, jadi 55,5. Kemudian F-nya adalah 40. Nah, F-nya 40, kemudian FK, F kumulatif. Karena kelas yang dicari kan kelas yang ini. FK itu jumlah frekuensi kelas sebelumnya. Jadi 3, 6, sama 10. Jadi 19 dijumlah. Setelah itu FQ3 12, kemudian intervalnya adalah 5, 41 sampai 45. Jadi ada 5 intervalnya. Setelah itu angka-angka ini dimasukkan ke dalam rumusnya, dihitung biasa sehingga diperoleh nilai kuartil atasnya adalah 60,08. Ini untuk kuartil atas. Nah, sementara itu dulu untuk kuartil atas, akan dilanjutkan pada bagian yang ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.